Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Surat itu diteken oleh 6 advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat membantah dan meminta masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri MIPAS Agus Andrianto mengatakan hukum pidana kerja sosial mulai diberlakukan Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menaikkan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami.
Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dua kelompok warga saling serang dengan senjata tajam, petasan, hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Dua rumah di kota Palopo, Sulawesi Selatan habis terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, api padam 1 jam kemudian. Nekat menerobos palang perlintasan, taksi listrik tertabrak komuter lain di Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski mobil taksi ringsek dan terpental, beruntung pengemudinya lolos dari maut. Guna kepentingan penyelidikan, taksi beserta pengemudinya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Teror yang diterima konten kreator Shirley Anavita terekam kamera pengawas. Dalam CCTV terlihat dua pelaku melemparkan telur dan mencoret mobil Shirley. Aksi teror terhadap Shirley Anavita terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat dua pria berboncengan berhenti di dekat rumah Shirley. Satu pria kemudian turun dan mencoret mobil milik Shirley. Pelaku juga terlihat melemparkan paket yang diduga berisi telur ke teras rumah Shirley sebelum kabur. Pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas. Di sisi lain, pengamat intelijen mengingatkan para aktivis agar siap menghadapi reaksi dari unggahan di media sosial. Apalagi pendapat yang diunggah pendapat kritis tentang isu yang sensitif. Para aktivis maupun juga mereka-mereka yang mengunggah di konten-konten di media sosial, tentu karena yang nonton orang banyak, tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Baik. Dan kita memang media seperti ini bukan ranah privat, tapi ranah publik, sehingga harus siap terhadap reaksi. Shirley Anavita menjadi salah satu influencer yang mendapat teror akibat beragam unggahannya di media sosialnya. Diduga teror yang ia terima akibat ia vokal menyoroti tentang penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit mendatangi rumah korban DJ Doni di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Petugas melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini sudah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada.
Sebelumnya, influencer Raymond Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Itu aja. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan.